Kalau kita lalai dari menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, lalai kita tidak salat, lalai kita tidak mengeluarkan zakat, lalai kita tidak menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, lalai kita tidak menjalankan ibadah haji ke Baitillah seumur hidup sekali, dan lalai dari ibadah-ibadah mahdoh lainnya, sadarlah bahwa kita sedang mendapatkan musibah yang sangat besar yang belum tentu kita dapat menanggulangi dan dapat keluar dari musibah itu. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan hifzul akli. Sebagaimana dalam tujuan-tujuan pokok syariat Islam diturunkan oleh Allah, selain menjaga agama dengan kita menjalankan ibadah-ibadah mahdoh, kita juga harus menjaga akal kita, yaitu menjauhkan diri kita dari minuman-minuman keras, dari judi, dari praktek-praktek perilaku yang membuat kita lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di antara kita yang melakukan praktek-praktek tersebut yang menyebabkan akal kita rusak, akal kita tumpul, akal kita tidak lagi ingat kepada Allah, maka itu adalah musibah, salah satu di antara musibah yang terbesar selain kita meninggalkan ibadah-ibadah mahdoh. Salah satu yang bisa menyebabkan rusaknya akal kita adalah mengkonsumsi pornografi. Sama halnya dengan mengkonsumsi narkoba, obat-obatan terlarang, karena konten-konten pornografi ini adalah zat adiktif yang menyebabkan kita kecanduan, yang menyebabkan anak kecil, anak remaja, juga orang dewasa mengalami ketergantungan, bahkan terganggu mentalitas dan jiwanya. Yang ketiga adalah kita harus menjaga apa? Menjaga keturunan kita. Reproduksi manusia adalah salah satu nikmat karunia Allah yang terbesar untuk anak-anak Adam. Karena salah satu tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk kita menyembah Allah. Selain untuk memakmurkan bumi beserta seluruh isinya, dalam rangka kita beribadah kepada Allah, maka Allah nyatakan di awal surah An-Nisa, Allah telah menciptakan kita semua dari laki-laki dan perempuan. Dan kemudian Dia mengembangbiakkan anak-anak sebagai pelanjut generasi, sebagai estafet untuk membangun peradaban di atas muka bumi ini. Maka kita harus menjaga nikmat hifzun nasli ini dengan cara bagaimana? Menjauhkan diri kita dari larangan Allah yang berupa perzinahan, pemerkosaan, kemudian juga praktek perilaku seksual menyimpang lainnya. Inilah perbuatan keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang dilarang oleh Allah adalah untuk kebaikan kita sebagai hamba Allah. Apa yang dilarang oleh Allah meskipun terlihat nikmat, tetapi hanya sesaat, dan itu pun mengundang murka Allah. Bukan hanya penyakit hati dan kejiwaan, tetapi juga penyakit fisik yang kalau diakumulasikan, pasien-pasien yang menderita HIV ini akibat pergaulan bebas, akibat free sex, akibat homoseksual, muncul penyakit-penyakit kelamin. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Kita tidak boleh hanya bangga dengan pencapaian pembangunan nasional kita yang membangun ini dan itu, tetapi juga kita harus membersihkan bangsa dan negara ini dari penyakit-penyakit sosial, karena penyakit sosial ini yang akan menggerogoti hasil-hasil pembangunan nasional kita. Maka perbuatan ini harus kita jauhi, harus kita berikan warning, bahkan harus ada hukuman bagi perzinahan, apakah yang dilakukan dengan lawan jenis atau yang dilakukan dengan sesama jenis. Karena ini penyakit sosial yang bisa merusak generasi anak bangsa dan mengancam keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara.